Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik-baik aja? Apa, Miss gak kedengeran? Oh, baik-baik aja. Oke, Miss harap semuanya tetap baik-baik aja. Oke, sebelum kita mulai, kita harus berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai, Miss mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini gak hadir? Oh, kemana sih Sinta? Oh, Sinta sedang keluar kota. Oh begitu. Oke deh, Ibu catat dulu. Sinta izin ya. Ada lagi? Sudah? Oke, semuanya sudah hadir, semuanya sehat. Bagus. Nah, pelajaran kali ini kita mau belajar apa nih? Udah tahu belum? Mau belajar IPS. Salah satu huruf. Kita mau belajar IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam kelas 4 semester 1. Mau belajar apa ya? Miss mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak rangka manusia itu apa? Oh, yang kalau di sekolah itu ada yang tengkorak-tengkoraknya itu ya? Iya, betul. Nah, kita hari ini mau belajar fungsi rangka manusia. Apa aja sih fungsinya? Buat apa sih itu rangka manusia? Kita lihat ya. Dari pengertiannya dulu. Miss minta tolong. Siapa tuh yang di ujung tuh? Aduh, Miss gak kelihatan. Siapa? Bimo? Oke, coba bacain yang nomor 1. Oke, terus ada lagi tuh nomor 2. Miss minta di ujung tuh yang cewek. Siapa namanya? Oh, ada Santi. Oke, coba baca. Apa tuh? Nomor 3 siapa yang mau baca? Oh, ada Kristi. Coba Kristi baca apa nomor 3? Rangka manusia? Wah, adik-adik tadi melihat gak? Mendengar gak Kristi ngomong apa? Nah, rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang. Banyak banget ya. Coba hitung satu-satu. Wah, nggak kelar Miss kalau hitung satu-satu. Banyak banget. Terus jumlah giginya ada berapa? Ada berapa? 32. Oke. Balik lagi ya. Jadi rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Bentuk tangan kita, bentuk kepala kita, bentuk badan, sampai pada bentuk kaki. Nih, fungsi-fungsinya adalah 1. Menopang dan memberi bentuk tubuh. Nah, kayak yang tadi dibaca ya. Lalu yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Coba adik-adik semuanya gerakin tangannya. Oke, angkat ke atas semuanya. Nah, itu adalah salah satu contoh pergerakan tubuh. Ada lagi, memproduksi sel darah. Lalu yang keempat adalah menyimpan mineral. Nah, itu adalah fungsi rangka manusia. Selain fungsinya, ada juga nih tipe-tipenya. Ada yang pipi, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tidak beraturan. Coba dibaca. Yang pipih itu bercirikan datar dan lebar. Lalu yang panjang apa? Lurus dan tipis. Lalu yang ketiga, tulang pendek itu ukurannya kecil. Lalu ada tulang yang tidak apa tuh? Tidak beraturan. Maksudnya gimana Miss tulang tidak beraturan? Maksudnya adalah tulang jenis ini tidak sama dengan jenis tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek. Jadi dia disebut tidak beraturan karena tidak termasuk dalam 3 kategori tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Habis itu ada apa lagi ya Miss? Adik-adik tahu nggak? Ada loh gangguan dan kelainan sistem rangka manusia. Wah, apa tuh Miss? Nama-nama penyakitnya ya? Iya adik-adik. Yang pertama, ada fraktur. Fraktur ini biasanya
disebabkan oleh tulang yang retak atau patah. Adik-adik pernah kan? Misalnya lagi naik sepeda atau naik motor, terus kita dengar, wah ada yang jatuh tuh. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Atau biasanya orang yang sudah lanjut usianya suka terpeleset di kamar mandi. Nah itu bisa menyebabkan fraktur, yaitu tulang dalam tubuhnya rusak akibat patah atau retak. Wah bahaya banget ya. Nah lalu yang kedua, osteomyelitis biasanya terjadi akibat infeksi bakteri. Tuh. Makanya kita semua harus menjaga kebersihan. Biar nggak infeksi kalau ada luka atau ada apa, ya. Lalu ada rakitis. Rakitis itu apa? Rakitis itu disebabkan kekurangan vitamin D. Nah, sekarang lagi musim nih adik-adik. Kita semua disuruh berjemur di pagi hari buat kita mendapatkan vitamin D. Nah, adik-adik juga harus berjemur ya pagi-pagi ya. Lalu ada osteoporosis. Osteoporosis terjadi karena berkurangnya kepadatan serta hilangnya kekuatan tulang. Nih, silakan dibaca. Nah, biasanya osteoporosis itu terjadi kepada orang yang rutin mengonsumsi alkohol. Wah, adik-adik gak boleh ya. Nah, lalu osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang tua. Adik-adik pernah kan mendengar misalnya, wah, tetangga kita ada yang jatuh tuh nenek-nenek. Nah, itu biasanya terjadi karena osteoporosis ini, tulangnya udah gak kuat lagi. Lalu ada akromegali disebabkan oleh jumlah hormon yang berlebihan. Lalu yang terakhir, apa itu? Yang paling ujung ada kanker tulang. Nah, biasanya kanker tulang itu didapatkan dari kanker-kanker yang lain. Misalnya kanker hati, kanker ginjal, kanker payudara. Nah, dari kanker-kanker tersebut menyebarlah ke tulang sehingga disebutnya kanker tulang, ya. Oke. Ada gangguan pada tulang belakang. Coba adik-adik pegang tulang belakangnya. Ada nggak? Wah ada dong Miss. Gimana kalau nggak ada? Nah adik-adik, ada juga nih gangguan pada tulang belakang. Coba deh semuanya Miss mau lihat dulu. Semuanya coba pegang tulang belakangnya. Oke, itu mana tuh yang belakang? Belum dipegang, Miss, lihat tulangnya mana? Oh, yang itu. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Adik-adik ada gangguan tulang belakang apa enggak? Apa adik-adik semuanya sehat? Semuanya gimana nih? Sehat? Oke, bagus kalau sehat ya. Nah, adik-adik boleh lihat. Yang pertama itu gambar yang sehat, healthy. Nah, adik-adik kalau sehat berarti masuk ke gambar yang pertama, yang ada yang hijau-hijaunya tuh. Lihat. Oke, lalu yang kedua ada yang namanya kifosis. Kifosis itu tulang belakang yang membengkok ke belakang. Ingat ya, kifosis yang ke belakang. Coba cek gambarnya yang mana kifosis. Iya. Terus ada lagi yang namanya lordosis. Ini tulang belakang yang membengkok ke depan. Waduh, gimana tuh Miss bentukannya? Nah, bentukannya seperti ini tuh. Bisa dibaca tuh gambarnya, ada tulisannya lordosis. Sudah. Lalu yang terakhir ada yang namanya skoliosis. Nah, ini sering banget nih ditemukan skoliosis ini. Skoliosis itu adalah tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Kita lihat. Jadi dia mau ke kiri mau ke kanan namanya sama, yaitu skoliosis. By the way, Miss juga punya nih skoliosis. Tapi ini contoh yang gak baik ya. Jadi adik-adik harus sehat, jangan kayak Miss, oke? Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan rangka kita? Bisa gak sih dijaga? Siapa yang bilang bisa? Coba angkat tangan. Oh, semuanya bilangnya bisa. Bisa dong. Cara-caranya gimana aja? Miss punya tips and trick yang adik-adik harus ingatin. Yang pertama, harus mengonsumsi makanan tinggi kalsium.
Apa aja coba makanan yang tinggi kalsium yang adik-adik tahu? Ada apa aja? Permen. Hah? Permen? Permen mah nggak masuk. Permen mah bisa bikin giginya bolong. Bukan permen, ayo. Susu, iya. Daging-dagingan, betul. Ada apa lagi? Ada ikan. Iya, ada banyak ya yang bisa memenuhi kalsium kita. Lalu ada lagi yang kedua, memenuhi kebutuhan vitamin D. Wah, kayaknya belakangan kita lagi sering nih dengar yang namanya vitamin D. Iya, biasanya kita dilakukan dengan berjemur. Atau kalau enggak, kalau adik-adik merasa tubuhnya kurang vitamin D, adik-adik boleh minum vitamin ya. Harus rutin, jangan bolong-bolong vitaminnya. Lalu harus memakai perlindungan saat berkendara atau berolahraga. Nah, misalnya adik-adik mau naik sepeda nih, mau olahraga atau mau ke rumah temennya, adik-adik harus pakai helm biar kalau nabrak sesuatu terus jatuh, rangka di kepalanya tetap terjaga, nggak ada yang rusak. Lalu kalau misalnya adik-adik naik mobil, berarti kita harus pakai apa? Seat belt, biar kalau sampai terjadi sesuatu kita tetap aman. Saat olahraga misalnya, wah main bola nih sore-sore, asik nih. Nah, adik-adik boleh memakai pelindung yang ada di lutut. Nah, itu untuk menjaga rangka kita tetap aman, jangan sampai kenapa-napa, oke? Lalu ada berolahraga dengan rutin. Nah, adik-adik bisa nih, misalnya pagi-pagi olahraga dulu sebelum sekolah atau sore-sore olahraganya. Lalu ada, wah ini adik-adik belum boleh nih, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Walaupun adik-adik nanti udah 21 tahun, udah cukup usia, tetap gak boleh ya. Ini bisa menyebabkan gangguan pada rangka manusia. Gak ada loh yang mau. Wah, pelajaran kita habis sampai sini nih adik-adik. Nah, sekarang Miss punya LKS, adik-adik bisa kerjakan. Itu terdiri 10 pilihan ganda dan ada 5 soal isian ya. Boleh dikerjakan per kelompok. Kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Lalu nanti adik-adik boleh presentasikan hasil kerjanya kepada teman-teman. Kita lihat ya. Nanti teman-teman kita ada nggak pertanyaan? Oke? Sekarang kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Sudah siap ya? Miss kasih waktu buat jawab dulu. Oke, adik-adik sudah jawab? Sekarang kita presentasikan satu persatu. Nah, setelah adik-adik semua selesai presentasi, Miss mau tanya, masih ada nggak pertanyaan atau kayak, Miss kok masih bingung sih Miss? Kok masih nggak tahu sih? Nah, adik-adik boleh bertanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk bahan-bahannya adik-adik bisa lihat di modul PowerPoint yang Miss kirim. Lalu ada juga buku cetak kita ya, boleh dibaca di situ. Atau kalau masih nggak tahu boleh tanya ke Miss besok-besok harinya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat dan bisa memahami apa yang sudah dipelajari. Oke, sebelum selesai mari kita berdoa. Oke, berdoa sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye semua.